gitu loh. Kami minta untuk mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung pada narasumber kami persilahkan sebutkan Langsung ke nama poinnya, dan Mas. juga langsung poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Rahman dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin menanyakan nih kepada Bang Ade Armando. Gini Bang, kan maraknya nih yang tadi Abang sebut, banyaknya intoleransi, penolakan-penolakan. Ya, jika dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dengan latar belakang Indonesia yang perjuangannya ini kan dari berbagai agama. Jadi menurut Abang nih bisa dikatakan nggak sekelompok masyarakat yang intoleran tadi Abang bilang itu bisa dikatakan kurang pahamnya dengan Pancasila gitu nggak Bang? Menurut Abang gimana? Terima kasih Bang. Terima kasih. Pertanyaannya. Langsung Bang. Oh iya, itu jelas sekali kan, ya. Dia tidak menjalankan prinsip-prinsip yang kita yakini sebagai prinsip-prinsip dasar NKRI kita kan. Banyak orang lupa, saya senang bahwa ini datang dari generasi Anda ya, yang artinya Anda masih ada di hati Anda bahwa kita ini satu Pancasila, Indonesia ya. iya. Kita mungkin berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menghargai, harus saling melindungi. Ketika ada orang ingin beribadah, maka orang itu harus diberi hak sepenuhnya untuk beribadah. Gimana, tadi terpotong karena menurut saya memang jawabannya adalah bagaimana caranya agar kita semua terus menularkan ini kepada seluruh bangsa ini. Bahwa saya orang Minang misalnya, dia orang Sunda. Mana? Banten. Oh, Ya. Banten. Nggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi kita yang satu bangsa. Dengan teman saya di NTT satu bangsa. Saya Islam, yang satu Kristen. Atau dalam Islam tadi dikatakan. Anda harus tahu loh bahwa ada misalnya serangan terhadap orang yang mengatakan mereka memeluk Ahmadiyah. Islam tapi Ahmadiyah. Itu juga diserang. Bahkan dibunuh. Bahkan rumah ibadatnya dibakar ya. Begitu juga dengan Sunni dan Syiah. Ya. Sesuatu yang sangat biasa sebetulnya di dunia Islam itu juga bisa menjadi alasan untuk saling serang. Ini yang harus kita bangun deh. Ya. Dan saya percaya bahwa generasi kalian lah yang harus betul-betul menjadi orang-orang di garda terdepan. Untuk kita tidak ada lagi ya persoalan sekat-sekat sara, suku, Kita agama, sepakat ras itu gitu ya. Kita sepakat Gitu ya. itu. Sip. Ya. Pak Heha, Pak Abdullah Heha, mungkin menanggapi hal ini, melihat situasi saat ini ternyata kok masih saja terjadi hingga saat ini. Belum lagi nanti kita mendekati Pilpres 2024. Silakan Pak Abdullah. Pertama, dari definisi toleransi itu artinya mengakui tapi tidak berarti mengikuti. Jadi beliau suka pakai baju putih, ya itu beliau suka, tapi saya tidak harus pakai baju putih. Begitu juga, itu toleransi pertama. Yang kedua, kalau bicara toleransi di Indonesia ini, hanya Kabupaten Maluku Tengah yang ada, yang dikenal dengan Pela Gandung. Di seluruh Indonesia hanya di Maluku Tengah. Pela Gandung itu ada satu kampung dengan kampung yang lain, sesama agama atau tidak sama agama, mempunyai ikatan yang lebih daripada hubungan darah. Misalnya, kampung A dengan kampung B hubungan Pela, mereka tidak boleh menikah. Pada menurut hukum Islam boleh menikah. Tapi karena ikatan luar biasa itu tidak boleh menikah. Itu di Maluku. Heha Mahua di kampung saya Islam, Heha Mahua di kampung sebelah itu Nasrani. Sehingga dan begitu saya itu 12 tahun sekolah di sekolah yang saya belajar Injil. SD negeri, tapi di kampung saya tidak ada SD, ada madrasah. Tapi kakek saya tidak mau saya sekolah di madrasah, jadi saya harus datang sekolah itu, SD. Saya belajar Injil, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Semua saya belajar Injil, jadi saya kuasai Injil. Seperti itu. Nah, kenapa seperti demikian? Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan, wahai manusia, kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang semulia-mulia orang di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa dalam definisi bahasa bebas, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua dilarang. Maka di dalam sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, diabadikan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan agama dan melaksanakan syariat agamanya. Jadi, ketika ayat Al-Hujurat 13 itu dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW,
para rabi Yahudi datang ke rumah Rasulullah, ke tempat Rasulullah, berdiskusi tentang persoalan masyarakat Madinah. Tapi kemudian Rasulullah itu seperti heran, ada salah seorang itu yang dulunya gelisah. Jadi Rasulullah, kenapa ini orang dulu gelisah? Jibril datang bisiki Rasulullah, hari ini hari Sabtu, hari Sabat mereka harus ibadah. Terkejut Rasulullah, minta maaf, kemudian sediakan tempat untuk mereka melaksanakan ibadah Sabat. Selesai, dilanjutkan lagi. Lain waktu, kenapa Rasulullah lakukan itu? Karena beliau kepala negara. Kepala negara bertanggung jawab atas menciptakan semua sarana prasarana ibadah apapun agamanya. Kepala negara. Jadi Rasulullah itu kepala negara. Lain waktu beliau lakukan inkognito ke perkampungan Yahudi. Datang waktu salat zuhur. Mereka tawarkan untuk di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Kata Rasulullah, tidak, saya harus kembali ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Aku tidak ikut cara kamu dan kamu tidak ikut cara aku. Jadi jelas. Jadi dalam soal muamalah itu tidak ada persoalan. Tapi ketika menjangkut soal ubudiyah, maka ada batas-batas. Ya. Dalam konteks ini maka persoalan yang disebutkan oleh Saudara Egy itu benar. Soal pendidikan. Ya. Wahyu pertama itu tentang pendidikan. Kenapa pendidikan kita seperti begini? Karena ada namanya seorang sosiolog, namanya Snokhoronyi. Snokhoronyi itu belajar di Mekah sekian tahun tentang Islam. Kemudian dia kembali ke Indonesia, dia memberikan rekomendasi kepada VOC, pemerintah Belanda. Kalau orang Islam itu mau lakukan ibadah ubudiyah, silakan, bebaskan. Karena itu maka kemudian orang bebas naik haji. Di dunia ini hanya Indonesia, Malaysia, Brunei yang pakai gelar haji. Kenapa? Karena ini sistem database kalau sekarang. Ya. Kata, oh ini sudah pernah ke haji. Berarti begini. Kemudian mereka pakai songku putih. Maaf itu apa namanya, Snokhoronyi, pakai songku putih. Sehingga akan ketahuan database, oh pakai songku putih berarti haji, ini bahaya dan seterusnya. Tapi kata Snokhoronyi, jika mereka bicara tentang politik, ekonomi, hukum, cegah bila perlu dengan invasi militer. Karena itu hari ini di beberapa tempat tertentu di Indonesia, dan saya pernah saksikan salat Jumat, khotibnya membaca dalam bahasa Arab. Baca khotbah dalam bahasa Arab di tempat yang orang tidak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena itu politik Snokhoronyi. Kalau sampaikan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon dan seterusnya, salah satu syarat khotbah itu adalah bicara tentang takwa. Maka dia akan bicara tentang takwa. Maka orang bilang, loh kalau begitu kita tidak boleh dijajah, maka berontak. Karena itulah warisan dari Snokhoronyi. Hari ini yang dijelaskan oleh Saudara Ade, Saudara Bani Samud, itu adalah operasi intelijen. Operasi intelijen, saya beberapa kali ditahan pada zaman Orde Baru, ditangkap, dipenjarakan. Saya tahu itu operasi intelijen. Sebab apa? Katakanlah orang mau menegakkan syariat Islam, tapi dia membunuh, dia membakar. Mana sebutkan hadisnya? Sebutkan riwayatnya. Bahwa bisa menegakkan Islam dengan membunuh, membakar dan seterusnya. Saya diberitahu oleh Muhammad Sulaiman, mantan anggota DPR Pusat, adik dari Abjan Sulaiman. Abjan Sulaiman itu kolonel, pemimpin Apreja di Majelis Istiqlal. Dia katakan, kenapa Kartosuwiro cepat ditangkap? Karena PKI memasukkan orang-orangnya ke dalam. Kemudian mereka itu yang membakar rumah, kemudian memperkosa dan mencuri, maka terciptalah stigma. Sehingga dalam pagar betis, dalam waktu singkat, Kartosuwiro ditangkap. Coba lihat, sebelum Hillary Clinton mengatakan bahwa ISIS itu adalah operasi intelijen, saya sudah katakan, di mana-mana tidak ada gerakan yang apapun lokal, nasional, internasional yang tidak terlibat operasi intelijen. Okay. Sehingga dengan begitu maka yang terjadi hari ini adalah operasi intelijen. Artinya terstruktur ya Pak Abdullah ya? Terstruktur. Kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan usai jeda ya pemirsa sesaat lagi untuk Anda.